Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Kita akan bahas seputar Serie A dikit. Juventus ada laporan utama tentang Juventus, kemudian tentu saja Inter dong. Karena ini adalah Ngomin, ngomongin Inter. Yang pertama kita bahas Juventus. Wah, Juventus jangan senang dulu kalian. Anak-anak Juve udah seneng banget. Oh, terbukti Juventus tidak bersalah karena pengurangan poinnya itu dihilangkan. Padahal sebenarnya itu bukan dibatalkan, melainkan prosesnya akan diulang kembali sehingga 15 poinnya itu dicabut dulu, tapi nantinya akan diperhitungkan lagi hukuman apa yang akan ditimpakan pada Juventus karena mereka sudah pasti salah. Cuma sekarang masalahnya hukumannya apa? Apalagi dari verdict yang mencabut pengurangan poin itu juga sudah terbit hari ini. Motivasi untuk verdict itu sudah dilepas dan di sana sudah dikonfirmasi bahwa ada pelanggaran artikel 4 tentang fair play dan kemampuan soal pembukuan itu yang kita sudah sama-sama tahu ya. Nah, the appeal court therefore confirmed that Juventus were systematically inflating transfer fees in order to boost capital gains. Jadi mengkonfirmasi bahwa Juventus secara sistematis menggelembungkan transfer fee untuk mendongkrak capital gain. Capital gain itu maksudnya penambahan modal. Jadi seolah-olah mereka dapat duit banyak padahal mereka nggak dapat duit. Sehingga menyeimbangkan neraca dan membuat mereka mampu membuat skuad yang lebih kuat daripada yang seharusnya mereka miliki. Nah, jadi di sini jelas. Kemarin kan aku sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu aku bilang bahwa lawyer mereka salah satu argumentasinya adalah kalaupun mereka bersalah tentang capital gain itu tidak secara langsung mempengaruhi kompetisi. Terus aku bilang kan, siapa bilang harusnya kalau mereka jujur dengan pembukaan mereka nggak bisa beli pemain. Misalnya mereka nggak bisa beli Vlahovic, mereka nggak bisa beli Bremer. Dan kemudian ada yang ngomong, sok tahu, sok ngerti aturan aja. Ternyata ini justru verdict dari pengadilannya langsung ngomongnya sama dengan yang aku omongin. Jadi ya siapa yang asal ngomong gitu loh. Karena ini bukannya aku ngaku pintar ya, tapi cukup kita nggak usah goblok aja ngerti kok bahwa memang capital gain ini jelas mempengaruhi skuad mereka. Seperti aku bilang, mereka harusnya nggak bisa beli Vlahovic, harusnya nggak bisa beli Bremer. Ternyata karena diakal-akalin jadi bisa. Nah sekarang ketahuan kan. Di Italia sana gosipnya, atau bukan gosip sih, kabarnya orang-orang meyakini bahwa memang mereka tidak akan dipotong sebanyak 15 poin, tapi kemungkinan besar mereka akan dipotong 9 poin. Kalau kawan-kawan lihat di Serie A table, Juventus sekarang ada di peringkat kedua dengan 66 poin, selisih 3 poin dengan Inter. Ini Inter 63. Kalau mereka misalnya dikurangi 9 poin, 66 kurang 9 itu jadinya 57. 57 berarti mereka akan ada di peringkat 8. UCL nggak masuk, kemudian Europa League nggak masuk, kalau Conference League kayaknya nggak masuk juga. Anyway, itu tentang Juventus, nggak usah terlalu banyak kita bahas Juve. Sekarang kita bahas Inter Milan. Ini ada pendapat dari seorang jurnalis yang namanya Paulo Condo. Ini Paulo Condo ini kayaknya kawan-kawan sudah sering lihat tampangnya ini, karena memang wartawan ini lumayan suka mengomentari Inter. Dia punya pendapat yang aku setuju banget. Salah satu kunci kebangkitan Inter itu adalah kembalinya kesuburan para striker. Karena ini yang berkali-kali aku bilang, kita tidak pernah ada masalah dalam menciptakan peluang. Itu selalu 20 peluang, 25, bahkan pernah 28 peluang tanpa satupun gol. Atau cuma 1 golnya, sorry. Nah, di mana peluang-peluang itu mandek ya paling banyak di kaki para striker kita. Lukaku, Lautaro semua bersamaan mandul. Bahkan Zeko baru pertandingan lawan dia pecah telur sekalian, telur kiri dan telur kanannya pecah. Nah, inilah aku setuju banget bahwa kalau kita lihat performa secara keseluruhan nggak ada masalah.
permainannya tetap mendominasi, peluangnya banyak, tapi ya striker kita mandul semua. Setelah striker kita mulai ngegol, Lukaku apalagi Lautaro 4 gol dalam 3 pertandingan terakhir, jelas segala permasalahan itu teratasi. Aku setuju banget. Menurut kalian gimana? Setuju gak dengan pendapatku? Masalahnya cuma di striker kita aja. Kemudian Lukaku. Lukaku karena kemarin dia main full 90 menit, kemungkinan lawan Milan di pertandingan pertama dia akan dicadangkan. At least akan mulai dimainkan di babak kedua karena ada sebuah analisa kemungkinan besar Milan akan bermain dengan rapat. Mereka tidak berani menyerang karena Pioli beberapa pertandingan terakhir juga katanya cenderung main rapat, bertahan kayak Roma, kayak Juventus. Nah, Lukaku adalah tipikal striker yang perlu ruang yang cukup lebar untuk bisa perform gitu loh. Sebaliknya, Zeko justru tipikal striker yang bisa unjuk gigi jika dia mendapat ruang di lapangan tengah. Karena cenderungnya kalau pemain tim yang tampil bertahan itu kan mereka low block, lebih banyak berkumpul di sekitar kotak penalti mereka sendiri. Kalau kawan-kawan ingat gimana tipikal permainan Zeko musim lalu, dia lebih condong turun ke lapangan tengah, ya jemput bola, kemudian dari sana dia sering bisa menemukan celah sempit untuk mengirim bola kayak playmaker. Nah, ini mungkin yang menjadi pertimbangan kenapa Inzaghi menampilkan Lukaku 90 menit lawan Roma, karena dia akan sudah berencana kayaknya Milan akan main bertahan nih. Lebih baik kita mainkan Zico dari awal, kemudian ketika Milan udah mulai kelelahan, masukkan Lukaku. Sepertinya seperti itu. Kita lihat aja bagaimana. Besok akan aku ulas lebih ini lagi ya, lebih detail lagi. Kemudian Leo bilang tenang, I'll be back soon katanya nih, I'll be back soon. Saat ini Leo masih diragukan apakah dia bisa main apa tidak di pertemuan pertama lawan Inter Milan. Vieri membandingkan antara Lautaro dan Leo. Dia bilang Lautaro lebih berbahaya karena Leo ini adalah secara skill, secara teknik memang dia di atas Lautaro, tapi Leo ini kan belum konsisten mainnya. Penyakitnya pemain muda memang seperti itu, kadang-kadang kalau dia lagi bagus gila udah kayak slalom pak, sambil dribble, sambil kalau Korea kan slow dribble kan, dribble tapi kayak jalan. Kalau ini kayak sprint tapi dribblenya gitu. Cuman ya kadang-kadang kayak tenggelam gitu aja, kayak lagi nggak main gitu dia. Kita lihat aja nanti apakah dia akan bisa bermain. Yang jelas kalaupun dia bermain rasanya Darmian siap untuk menghadapi Leao. Kemudian kalau kita lihat Lautaro Martinez, tadi aku bilang Lautaro itu kan salah satu kunci striker Inter. Kalau diadu head to head antara Lautaro dengan Leo, jelas Lautaro lebih unggul dalam hal mencetak gol ya. Apalagi Lautaro ini kan striker tengah, dengan Leo kan penyerang sayap. Walaupun ya kalau kita kawan-kawan ingat-ingat lagi gimana ketika Ronaldo masih jadi penyerang sayap, golnya juga banyak banget. Tapi oke lah. Kita lihat Lautaro Martinez sekarang ini dari total 49 penampilan di semua kompetisi dia sudah nyetak 23 gol, 10 assist. Memang tumpuan kita ya Lautaro. Dan seperti yang aku bilang di Serie A rebutan Golden Boot atau rebutan Capocannonieri dengan Osimhen kayaknya susah karena Osimhen mainnya cuma di Serie A aja, sedangkan Lautaro main di Copa masih pertandingan final, kemudian UCL masih lagi 3 pertandingan tersisa, kemudian Serie A. Jadi kayaknya susah kalau mau rebutan Capocannonieri, tapi ya kita kan who knows, siapa tahu Osimhen cedera atau Osimhen kembali mandul gitu, tapi udah 2 pertandingan berturut dia nyetak gol terus. Gak tahu juga sih. Yang jelas lawan Milan, Lautaro ini adalah momok. Aku pernah bahas bahwa penyerang yang paling ditakuti Milan itu ya Lautaro karena paling sering ngejebol gawang Milan. Kita lihat aja besok aku bahas preview pertandingan lebih detail lagi. Untuk saat ini itu dulu. Buat Juventus, selamat menikmati hukuman yang akan segera datang. Makanya jangan curang. Jangan dirimu yang curang terus Inter yang disalahin, kan aneh. Oke, ciao guys, segitu dulu, sampai jumpa besok. Ciao. Inter Milan di dadaku.
Biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.